Sekarang ini murid dan orang tua berbahagia karena sekolah sudah memberlakukan PTM, pembelajaran tatap muka. Tapi belum semua, masih bertahap. Tapi nggak apa-apa, jadi sudah mulai bagus. Ada 7 tips supaya PTM sukses. Tipsnya berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kita senang sekolah sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Bahagia sekali karena sudah mulai kembali ke kondisi baru, situasi baru. Ya, maka ada 7 tips untuk situasi baru seperti itu. Tips pertama, lakukan protokol kesehatan dengan bagus ke anak untuk menanamkan keyakinan bahwa anak akan tetap sehat, anak akan tetap senang, bahagia ketika dia di sekolah. Jadi lakukan pengukuran suhu, cek cuci tangannya, dan menggunakan masker. Jadi tips pertama, lakukan protokol kesehatan dengan bagus dan tidak boleh menakut-nakuti anak. Ya, itu tips pertama. Tips kedua adalah membuat suasana senang dalam belajar. Murid senang di dalam kelas, guru juga senang meskipun belum semua murid ada di kelas itu, masih sebagian lewat daring, sebagian lewat luring. Jadi tips kedua, ciptakan rasa senang bagi anak. Mengapa? Karena selama ini anak tercekam dengan ketakutan. Lalu dia mengalami ketidakbiasaan sekian lama. Dan hari ini orang tua senang, anak senang. Maka yang resep kedua adalah ciptakan suasana senang. Nah, yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang baru dan menarik. Jangan sama ketika daring, nanti mereka akan protes. Bu, apa bedanya Bu daring dengan enggak Bu? Pak, apa bedanya Pak? Enggak juga kami mendengarkan. Daring juga kami mendengarkan. Oleh karena itu, buatlah media yang berbeda. Media yang berbeda itu jangan tegang di dalam kelas, jangan duduk terus. Ya, buat permainan, buat gerakan, buat sulap, nyanyi, seperti biasanya di dalam kelas. Jadi tidak tegang duduk sehingga supaya ada bedanya. Nah, yang keempat, kemas materinya secara menarik. Materi itu bisa dipelajari di rumah, materi itu bisa pelajari di HP-nya, materi itu bisa dipelajari secara langsung. Kemas materinya dalam bentuk virtual, dalam bentuk digital. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kenali orang tuanya ketika mengantar, ketika pulang, sehingga kita yakin bahwa orang tua betul-betul ikut terlibat dalam pembelajaran ini. Komunikasi dengan orang tua sangat penting supaya berjalan dengan bagus. Jadi beritahukan anak sekarang pulang, anak dalam keadaan sehat, anak suhunya sekian, dan tadi begini. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, evaluasinya dibuat longgar saja, dibuat santai, jangan ketat-ketat, jadi evaluasinya pokoknya bisa dikerjakan di situ dan di rumah, dia biasa santai, itu ya, karena kan masih dalam rangka penyesuaian. Ya, nah yang ketujuh, bangun keyakinan dan percaya diri anak bahwa dia bisa belajar dengan bagus, meskipun daring dia bisa bagus, meskipun luring juga bagus, supaya tidak membedakan dua kondisi yang berbeda ini. Lakukan pendekatan yang bagus. Nah, dari 7 itu yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi yang kuat, yang bagus, yang terarah, yang terfokus diperlukan bagi guru untuk situasi seperti ini. Selamat melakukan PTM, pembelajaran tatap muka. Jangan lupa subscribe, Kak Yatno Bintang. Ada musik, Daun Pisang Entertainment, dan ada anak-anak Bocah Kids. Demikian,
Salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.